Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertanggungan keluarga pada malam hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Demikian. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Martin Luther pernah berkata, kita memiliki kebebasan, tapi kebebasan atau kemerdekaan kita adalah kebebasan yang terikat. Kebebasan yang terikat. Artinya kita orang-orang yang sudah merdeka, kita orang-orang yang sudah dibebaskan. Tapi kebebasan dan kemerdekaan kita terikat. Terikat pada apa? Terikat pada kehendak Allah. Itu sebabnya kalau disebut kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus, maka kita adalah orang-orang yang dapat melakukan apapun, tetapi kita harus tetap mengingat bahwa kemerdekaan itu, kebebasan itu adalah kebebasan dengan sesuai kehendak Allah. Jadi bukan kebebasan yang semau kita, bukan kebebasan yang barbar, bukan kebebasan yang semau dan sekehendak kita, seturut dengan pikiran kita, tapi kebebasan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita merdeka, bebas, tapi terikat kepada kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Maka kebebasan kita itu mendasar dan beracuan kepada kehendak Allah itu sendiri. Pada zaman dahulu, bangsa kita, negara kita ini pernah mengalami yang disebut dengan penjajahan. Tetapi sekarang Bapak Ibu, bangsa kita, negara kita ini disebut sebagai bangsa yang sudah merdeka. Namun di kehidupan zaman ini, kita malah dimunculkan, yang ada sekarang malah muncul penjajahan dalam versi baru. Penjajahan dalam hal yang baru. Apakah yang dimaksud dengan penjajahan dalam hal baru di zaman ini? Banyak orang-orang di zaman ini yang dijajah diperbudak oleh keinginan-keinginan duniawi, yang diperbudak oleh keinginan-keinginan hasratnya sendiri, diperbudak oleh narkoba, nafsu, keinginan duniawi, diperbudak oleh minuman-minuman keras, kemabukan, perjudian, kesombongan, sikap hedonisme, dan hal-hal yang lain lagi yang memperbudaknya. Sehingga ketika kebebasan itu diberikan kepadanya, kebebasan yang dia pakai adalah bukan kebebasan yang terikat kepada kehendak Allah, tetapi kebebasan yang semaunya, kebebasan yang menurut pikirannya, dan kebebasan seturut dengan apa yang dia pikirkan. Oleh karena itu, bagaimanakah sebenarnya yang sudah merdeka di dalam Kristus? Melalui firman ini kita akan belajar Bapak Ibu dalam surat Rasul Petrus kepada jemaat Kristen diaspora. Kalau disebut diaspora, ini adalah orang-orang pendatang atau perantau, yaitu orang Kristen yang datang di tengah masyarakat yang bukan Kristen. Nah, karena mereka minoritas di kelompok masyarakat non-Kristen, mereka adalah kelompok kecil di situ. Mereka mempunyai banyak pergumulan, Bapak Ibu. Mereka memiliki banyak tekanan dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka memiliki penderitaan yang sangat berat. Coba kita bayangkan ketika kita di kalangan mayoritas dan kita adalah orang-orang kecil yang dimungkinkan tidak memiliki dampak di situ begitu. Namun, walaupun mereka di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas,
yang kebanyakan yang bukan beragama Kristen, tapi satu hal yang membanggakan dalam kehidupan keberimanan mereka sebagai orang Kristen yang disaksikan oleh Petrus adalah melihat jemaat itu, mereka tetap bertahan, mereka tetap kuat, mereka tetap berada dalam imannya. Ini hal yang luar biasa yang disaksikan oleh Rasul Petrus. Mereka bertahan di dalam Yesus walaupun menghadapi tantangan yang berat. Bapak Ibu, ada orang yang tidak bertahan dalam kondisi sulit. Ada orang yang mengalihkan atau ada orang yang akhirnya menggadaikan imannya ketika kondisi sulit menghampiri hidupnya. Sehingga dia tidak bertahan, sehingga dia meninggalkan Kristus dan lalu tidak percaya lagi kepada Kristus. Tapi satu pelajaran berharga yang pertama dalam firman ini adalah tetap bertahan kuat seberat apapun pergumulan yang kita sedang hadapi dalam kehidupan ini, maka tetaplah kita kuat di dalam Kristus. Mengapa demikian? Mengapa mereka bisa menghadapi pergumulan itu? Karena mereka sudah menghidupi dan mengimani pengorbanan Yesus bagi orang-orang percaya. Mereka sudah mengalami pengorbanan Yesus menghidupi itu dalam kehidupan mereka. Dan mereka katakan, akan ada upah bagi orang-orang yang setia mengikut Kristus dalam hidupnya. Akan ada upah. Itu yang mereka pegang dan itu yang mereka hidupi. Maka lewat itu mereka memiliki penguatan, mereka memiliki penghiburan, dan mereka memiliki ketahanan iman. Karena mereka yakin siapa yang bertahan dalam iman, siapa yang setia dalam iman, pasti upahnya ada di hadapan Tuhan. Karena itu mereka percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa memberi kekuatan di tengah-tengah penderitaan itu. Oleh karena itu dalam firman ini Bapak Ibu, Rasul Petrus memberikan semangat dan penguatan kepada orang-orang Kristen pendatang itu, supaya mereka tetap teguh, supaya mereka tetap bertahan walaupun banyak hinaan, cercaan, fitnahan, dan tuduhan yang dituduhkan kepada mereka. Sebab mereka harus mengingat bahwa status mereka adalah orang merdeka. Mereka harus mengingat bahwa kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan, tetapi dikatakan balaslah kejahatan dengan perbuatan baik. Kalau kau balas kejahatan dengan kejahatan, apakah bedamu dengan orang jahat yang mereka pegang itu? Itu sebabnya mereka bertahan. Itu sebabnya mereka memiliki kekuatan di dalam Kristus, karena mereka memegang prinsip tadi. Karena kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan, tapi sebaiknya kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Karena itu dalam firman ini ada 3 hal yang harus kita pelajari. Bagaimanakah wujud kemerdekaan yang disampaikan oleh Rasul Petrus dari firman ini, dan bagaimanakah kita mempergunakan kemerdekaan yang kita peroleh dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Yang pertama adalah dikatakan dalam firman ini, tunduklah kepada pemerintah, ayat 13-14. Orang yang sudah merdeka itu harus tunduk karena Allah kepada semua orang, termasuk kepada lembaga manusia atau pemerintah maupun wali-walinya tadi dikatakan. Itu artinya tunduk, artinya adalah menempatkan diri kita seturut dengan aturan yang diberlakukan dengan hubungan kita kepada penguasa. Itu adalah letak ketundukan kita. Maka kita harus tunduk kepada pembuat hukum dan kepada hukum yang berlaku. Jadi ketika itu pemegang kekuasaan tertinggi adalah raja, namun termasuk juga para wali-walinya. Petrus sampaikan kepada jemaat itu agar mereka tunduk kepada pemerintah, kepada raja, kepada wali-walinya, mengikuti aturan, menjalankan aturan yang ada. Kenapa? Supaya ketika mereka tunduk kepada pemerintah dan aturan itu mempengaruhi sistem keamanan, kedamaian, ketentraman di dalam hidup. Jadi kalau kita tunduk dalam aturan pemerintah mengatakan harus melakukan ini, itu artinya kita mencintai kedamaian. Itu artinya kita mencintai keamanan. Kalau pemerintah katakan untuk tunduk dalam protokol kesehatan di masa pandemi ini, itu artinya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit. Kalau kita melawan dari ketetapan-ketetapan dan protokol yang sudah ditentukan itu, kita akan merasakan akibat dari perbuatan kita. Itu sebabnya kita harus tunduk pada yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi tunduknya kita adalah tunduk karena Allah. Jadi bukan tunduk karena manusia, tapi tunduk karena Allah.
supaya tercipta kedamaian, supaya tercipta keamanan di tengah kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu, kita wajib mendukung, kita wajib taat, dan kita wajib tunduk karena Allah, sehingga ketundukan kita kepada pemerintah itu adalah bukan ketundukan karena unsur perbudakan, tapi murni karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, selalulah berbuat baik, ayat 15. Bapak Ibu, ternyata dengan berbuat baik akan membungkam kepicikan orang-orang yang berlaku tidak baik bagi kita. Dalam firman ini dikatakan, dengan berbuat baik akan dibungkam kepicikan orang-orang bodoh. Jadi berbuat baik adalah cara terbaik untuk membungkam kebodohan-kebodohan atau perbuatan-perbuatan jahat. Jadi orang yang bukan Kristen yang berlaku senonoh kepada orang Kristen ketika itu, di jemaat mula-mula itu, kepada jemaat diaspora, mereka justru balik memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa orang Kristen itulah yang melakukan kejahatan. Saya mau bertanya, bagaimana mungkin kelompok minoritas, kalau saya pakai istilahnya, berlaku senonoh kepada kalangan mayoritas ketika itu? Tidak mungkin kan? Mereka dengan gampang saja akan mematikan itu jika itu mereka butuhkan, jika itu mereka inginkan. Tapi justru dituduhkan kepada mereka orang Kristen itu berlaku tidak senonoh, padahal tidak ada begitu. Tetapi Petrus katakan, walaupun dituduhkan begitu, walaupun kejahatan dituduhkan kepadamu, tetapi Petrus katakan, berbuatlah baik. Jadi perbuatan baik akan membungkam banyak kepicikan-kepicikan orang bodoh. Artinya, jika kita terus berbuat baik, akan terbukti sendiri dan jelas, akan kelihatan siapakah yang benar dan siapakah yang salah. Oleh karena itu Petrus menekankan supaya jemaat itu sabar, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalaskan dengan dendam, jangan membalaskan dengan perbuatan jahat, tetapi balaskanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Lakukan pekerjaanmu dengan hati yang bersih, jangan melawan suara hati kita. Itu sebabnya dikatakan memang cara terbaik untuk melawan kepicikan dan kebodohan adalah dengan berbuat baik. Kita tidak akan dituduh bodoh, tetapi tetaplah berbuat baik. Walaupun sulit, sudah dituduhkan kejahatan kepada kita, tetapi kita tetap berbuat baik, seolah-olah pandangan dunia ini itu adalah orang yang bodoh. Tetapi dalam firman ini jelas dikatakan cara terbaik melawan kepicikan dan kebodohan adalah dengan terus berbuat baik. Karena kita apa? Orang-orang yang merdeka, dimerdekakan di dalam Kristus. Jadi kita bebas melakukan apapun sepanjang itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita bebas melakukannya. Tapi ingat, kita memiliki keterikatan. Itu yang disebutkan tadi, kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan kebebasan yang barbar tanpa kendali, semau kita, seingin gue, dan sebagainya. Bukan. Yang ketiga terakhir, hormatilah semua orang dan tunduklah kepada Allah. Bapak Ibu, pada ayat yang ke-17 ini, ada 4 hal yang perilaku yang ditekankan kepada jemaat Kristen diaspora itu. Yang pertama dikatakan, hormatilah semua orang tanpa terkecuali. Ini yang sedikit sulit di kehidupan sekarang ini, karena banyak orang memandang orang lain berdasarkan status sosial dan ekonomi. Tapi dikatakan dalam firman ini, hormatilah semua orang. Berarti kalau dikatakan semua orang, menghormati orang lain tanpa terkecuali. Menghormati orang lain itu tidak boleh pandang muka karena status sosial. Jangan hanya hormat kepada orang-orang tertentu yang punya uang, yang punya jabatan, yang punya posisi, yang terpandang hidupnya, dan sebagainya. Jangan menganggap remeh atau anggap enteng kepada siapapun, tetapi hargailah semua orang. Itu cara kita sebagai orang yang merdeka. Kalau kita merdeka, kita akan bebas menghormati orang lain. Tidak hanya orang-orang tertentu, itu terjajah itu. Kalau kita hanya menghormati orang-orang tinggi, orang petinggi, pejabat tertentu, kita masih terjajah. Kenapa? Karena kita tidak bebas untuk menghormati siapapun. Lebih takut kita kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ini di zaman ini. Ya, lebih susah, banyak orang yang susah menghargai, menghormati orang lain. Kenapa saya katakan begitu? 2 hari yang lalu saya menyaksikan ada beberapa video di media sosial yang kelompok marga A mengejek marga B. Beberapa, bahkan berkali-kali dan berulang-ulang. Saya berpikir begini, betapa susahnya setiap orang ini menghargai orang lain. Betapa susahnya kita menghormati perbedaan pikiran, perbedaan pendapat, perbedaan hal-hal apapun itu dalam kehidupan orang lain. Padahal itu adalah kekayaan kita. Saya mau bertanya begini Bapak Ibu, bukankah setiap kita menginginkan supaya kita dihormati orang lain? Pasti, saya katakan pasti. Nah,
Kalau begitu, kalau kita memang menginginkan dihormati orang lain, maka demikianlah juga kita berbuat supaya menghormati orang lain. Yang kedua, kasihilah saudara-saudaramu. Kasihilah saudara-saudaramu yang dimaksud di sini adalah mengasihi dengan rela berkorban, dipakai kata agape. Jadi yang dimaksud adalah jalinlah persaudaraan dengan sesamamu tanpa melihat latar belakang, sosial, ekonomi, adat, budaya, suku, ras, agama. Mengasihi bukan karena ada apanya, tapi mengasihi adalah karena Kristus yang memberikan perintah itu supaya kita saling mengasihi. Rukunlah dalam kehidupan bersaudara. Seperti ayat harian pada hari ini mengatakan, sebab di dalam persaudaraan yang rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan segala berkat, Tuhan memerintahkan kehidupan selama-lamanya. Yang ketiga, C, takutlah akan Allah. Selalu tekankan dalam dirimu untuk tetap takut akan Allah. Tunduk kepada Allah. Lakukan segala apa yang Tuhan perintahkan kepada hidupmu dan jauhi segala macam kejahatan dalam bentuk apapun itu, baik verbal, melalui kata-kata ataupun melalui perbuatan, tapi tunduklah kepada Tuhan. Yang keempat, hormati raja. Mengapa kita harus menghormati raja? Sebab raja adalah pemimpin panggonggomi di tengah-tengah di Portibion yang kita yakini sebagai utusan Tuhan. Dalam Roma 13 juga sudah disinggung untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi raja yang berwibawa itu adalah Allah Tuhan di dunia ini untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada manusia. Tetapi sebaliknya, kita harus melawan raja yang bertindak sewenang-wenang, raja lalim yang memperlakukan masyarakat dengan sewenang-wenang. Ini harus kita lawan dan ini harus kita benci. Sebab kita tidak suka dengan raja-raja yang lalim dan melakukan segala bentuk kejahatan untuk dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, firman ini mengingatkan kita adalah orang-orang yang sudah terbebas dari perbudakan dalam bentuk apapun itu di zaman sekarang. Sudah saya katakan tadi, dalam hal apapun itu, perbudakan karena dosa, karena iblis, dan karena roh jahat, atau keinginan-keinginan dagingmu, yang banyak orang di zaman ini susah untuk melepaskan semua bentuk kejahatan dan perbudakan yang ada dalam dirinya itu. Tetapi jangan mau diperbudak oleh nafsu, keinginan dagingmu, diperbudak oleh dosamu, diperbudak oleh hasratmu, diperbudak oleh pikiran-pikiran kotormu. Jangan mau dijajah oleh perbuatan jahat. Tetapi kitalah yang menjajah kejahatan itu supaya jauh dari kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, milikilah mentalitas yang merdeka, junjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan dalam hidup kita. Jadilah orang-orang merdeka. Sebagaimana bangsa kita ini sudah merdeka 75 tahun, maka kita juga harus menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang merdeka, terutama merdeka dari dosa, dari iblis, dari nafsu dan roh-roh kejahatan. Semoga Tuhan menguatkan kita menjauhkan segala bentuk kejahatan dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang merdeka. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini. Mengingatkan kami supaya kami dapat menjauhkan segala bentuk perbudakan, kejahatan, baik terutama karena perbudakan karena dosa, karena nafsu duniawi, keinginan-keinginan daging, dan segala perbuatan-perbuatan jahat. Itulah yang menjajah banyak orang, orang Kristen di zaman ini. Perbudakan dalam versi yang baru, bukan dari perbudakan karena bangsa-bangsa lain, tetapi karena perilaku itu sendiri. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dengan kuat untuk melawan segala bentuk-bentuk kejahatan dan nafsu-nafsu duniawi dalam kehidupan kami. Tapi tolong kami untuk senantiasa merdeka dan tetap terikat pada kehendak Allah. Sebab itulah yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kami dikuatkan untuk melakukan dan menghidupinya dan mengimaninya dalam sepanjang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam ibadah keluarga malam hari ini. Tuhan tambahkan segala berkat sukacita. Tuhan berkati semua jemaat-Mu dari anak-anak hingga yang sudah lanjut usia, agar mereka tetap bersyukur, berterima kasih atas kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa setia beribadah hanya kepada Tuhan dan melakukan ibadah mereka karena kerinduan mereka
untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun berada dan segala program gerejamu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, biarlah Tuhan memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Berkati bangsa dan negara kami ini dan pergumulan kami karena pandemi ini, kami mohon Tuhanlah yang menyertai kami agar kami terjauh dari segala macam penyakit apapun itu yang mengancam jiwa, nyawa, dan roh kami. Terpujilah namamu, ampunkan dosa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin.